Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali dengan latihan fisika pada chapter 7. Kita masih melanjutkan pembahasan soal-soal pada induksi magnet. Semoga kita selalu diberikan nikmat kesehatan, juga kekuatan, dan juga keluarga kita, sehingga kita dapat beraktivitas kembali seperti biasanya. Semoga paparan video ini dapat membantu dan mempermudah belajar, sehingga dapat menyelesaikan persoalan pada induksi magnet. Kita lihat pada soal nomor 1. Dua kawat berarus A dan B berjajar satu sama lain 10 cm. Titik P adalah berjarak 6 cm dari A, 8 cm dari B, seperti gambar ini Ini menuju kita, ini menjauhi kita Jika arus pada A adalah 2 ampere pada B 4 ampere, keduanya berlawanan arah, maka hitunglah induksi titik P berapa Tesla. Maka dengan demikian kita bahas bersama-sama. Ini yang disediakan jawabannya. Maka dengan demikian kita lihat prosesnya. Arah induksi magnet pada P terhadap B dan terhadap A. Kita lihat prosesnya. Gunakan aturan tangan kanan, maka kita akan menemukan bahwa BA mendekati B, B pada induksi magnet pada B mendekati A, membentuk sudut 90 derajat. Maka dengan demikian inilah yang kita inginkan, yang diketahui dalam soal. Kemudian B pada P merupakan resultan dari BA induksi magnet pada A tegak lurus induksi magnet pada B. Maka dengan demikian pada BA induksi magnet pada A sama dengan mu0 IA dibagi dengan 2 pi RA. Maka dengan demikian 4pi kali 10 pangkat negatif 7 dikalikan 2 dibagi 2pi dikalikan 0,06 2 bagi 2 1, pi dibagi pi 1 tinggal 4/6 4/6 atau 2/3. Ini naik menjadi 10 pangkat 2, maka 2/3 kali 10 pangkat negatif 5 dalam satuan Tesla. Maka dikuadratkan, kita yang kita inginkan ini tegak lurus resultannya tegak lurus. BA kuadrat sama dengan 4/9 kali 10 pangkat negatif 10 Maka inilah bentuk kuadratnya, sehingga kita lihat pada induksi pada B terhadap P maka mu0 IB dibagi 2pi dikalikan dengan RB. Maka 4pi kali 10 pangkat negatif 7 dikalikan 4 dibagi 2pi dikalikan dengan 0,08. 16, ini juga 16, pi dibagi pi 1, maka ini naik menjadi 10 pangkat 2, B pada B maaf, ini B pada B adalah 10 pangkat negatif 5 dalam satuan Tesla. Maka B pada B dikuadratkan adalah 10 pangkat negatif 10 dalam satuan Tesla. Di sini memiliki sudut 90 derajat, maka resultannya adalah B pada P sama dengan akar BA kuadrat ditambah dengan BB dikuadratkan Ini sudah ketemu masing-masing, kita masukkan Nah, begini memasukkannya. 4/9 kali 10 pangkat negatif 10 ditambah dengan 10 pangkat negatif 10 Maka ini kalau dikeluarkan menjadi 10 pangkat 5 Maka ini 9/9. 9 tambah 4 13/9 kali 10 pangkat negatif 5 kan itu Maka dengan demikian 13 di akar adalah mendekati 3,6 dibagi dengan 3, akar 9 kali 10 pangkat negatif 5, 3,6 dibagi 3 adalah 1,2 kali 10 pangkat negatif 5 dalam satuan Tesla. Jadi kita harus mengetahui satu persatu dulu baru dikuadratkan supaya mudah perhitungannya.
kita tinggal memasukkan saja angka-angkanya. Maka menemukan akar dari 13/9 kali 10 pangkat negatif 5. 3,6 dibagi 3, 1,2. Jadi jawabannya adalah yang C, ya. Itu yang diinginkan pada soal nomor 1, ya. Dipahami satu persatu. Tepat menggunakan persamaannya. Kita lihat pada soal nomor 2. Dua kawat panjang dan kawat melingkar masing-masing dialiri arus 10 ampere. Jika posisi kawat seperti ditunjukkan pada gambar, maka induksi di pusat kawat melingkar atau titik O adalah berapa mikrotesla? Pi sama dengan 3,14. Ini pilihan jawabannya. Ini kawat melingkar, ya. Kawat melingkar. Maka dengan demikian, dengan aturan tangan kanan, ya, maka B-nya adalah menuju kita, ya, pada kawat melingkar. Kemudian pada kawat lurus, ya, I-nya ke atas, maka pada titik O untuk kawat lurusnya adalah menjauhi kita. Maka dengan demikian kita bahas satu persatu, ya. Kita lihat faktornya, betul apa enggak perkataan tadi, ya. Maka dengan demikian, ini adalah pada B terhadap kawat lurus adalah menjauhi kita, tapi pada kawat lingkar mendekati kita, pada kawat lingkaran, sehingga ini berlawanan arah, ya. Kita ulangi. Maka dengan demikian itulah yang diinginkan, ya. Maka berlawanan arah, sehingga ini yang diketahui seluruhnya dalam soal. R pada M adalah 5 cm, ya, terhadap O, ya, maka R pada L adalah 10 cm terhadap O. Berapakah BO-nya atau induksi magnet pada titik O, pusat lingkarannya? BO merupakan resultan dari B pada kawat melingkar dan B pada kawat lurus yang berlawanan arah. Maka dengan demikian, ya, BO sama dengan BM dikurangi BL, ya, karena BM-nya lebih besar daripada BL-nya. Maka dengan demikian, ya, BO sama dengan mu 0 I dibagi dengan 2 RM, jari-jari, ya. Kemudian BL-nya persamaannya adalah mu 0 I dibagi 2 pi dikalikan dengan RL. Arusnya sama-sama 10 ampere. Maka dengan demikian persamaannya yang sama adalah mu 0 I dibagi dengan 2. Yang berbeda adalah jarak masing-masing. Maka dengan demikian BO sama dengan 4 pi kali 10 pangkat negatif 7 dikalikan 10 dibagi 2 dikalikan 1 dibagi 0,05, ya. Dikurangi 1 dibagi, ya, dibagi dengan 0,1 pi, ya. Karena jaraknya 10 cm ada pi-nya. Maka dengan demikian, ya, kalau ini 0,1, ini 0,05, maka seharusnya ketemunya adalah 2 di sini, ya. Maka kalau diambil dengan pi-nya, maka 2 pi, ya. Maka dengan demikian, ya, ini 2 pi dikurangi 1. Jadi menyamakan penyebutnya adalah pi, tapi ini 2 pi dikurangi dengan 1. Kan itu, ya. Maka dengan demikian, ya, bisa kita lihat persamaannya bahwa, ya, ini, ya, 2 pi adalah 6, ya, 6, dikalikan 2 kali 3,14, ya. Maka dikurangi 1 ketemunya 5,28. Berarti ini 6,28 dikurangi dengan 1, maka 5,28, kan itu. Pi dibagi pi 1. Kita ulangi, ya. 4 pi kali 10 pangkat negatif 7 dikalikan 100, ya. Ini naik menjadi 10 pangkat 1, kan itu, ya. 100, maka ini menjadi 2 pi dikurangi 1. 2 kali 3,14, 6,28 dikurangi 1, ya. Maka pi dibagi pi 1, ya. Sehingga 4 dibagi 2 adalah 2, maka 2 kali 10 pangkat negatif 5 yang depan ini, ya. Maka dikalikan
5,28. Maka ketemunya adalah 10. 10,56 kali 10 pangkat negatif 5 Tesla. Yang diminta adalah mikro, kan itu. Ya, maka dengan demikian menjadi 105,6 kali 10 pangkat negatif 6 Tesla. Maka dengan demikian 10 pangkat negatif 6 adalah mikro, maka 105,6 mikro Tesla. Ya, ini dipahami betul-betul ya. Maka sama saja ini ya. Kalau 0,1 dibagi dengan 0,05 adalah 2 ya. Maka 2 dikalikan pi, 2 pi ya. Maka ini tinggal pi kan itu. Dengan syarat ini naik pangkatnya menjadi 10 pangkat 1, yang 10 menjadi 100. Maka ketemunya 105,6 mikro Tesla. Itulah yang diinginkan ya. Prosesnya harus diperhatikan supaya tidak salah ya. Kita lihat pada soal nomor 3 ya. Gambar di bawah ini menunjukkan sebuah konduktor RS ya, sepanjang 2 meter dialiri arus ya, diletakkan secara tegak lurus medan magnet dengan rapat fluknya atau induksi magnetnya adalah 0,5 Tesla ya. Jika gaya yang dialami konduktor 1 Newton arah masuk ke bidang kertas ya, maka dengan demikian besar dan arah arus konduktor adalah 1 ampere R ke S ya, 1 ampere S ke R ya, dan seterusnya. Maka kita teliti satu persatu. Nah, ini adalah gambarnya. Maka ya, gunakan aturan tangan kanan. B-nya mengarah ke kanan kan ya. Mengarah ke kanan ya. Kemudian ya, dengan demikian gayanya masuk bidang kertas, maka menghadap ke depan. Maka arusnya itu akan berjalan dari mana? Dari S ke R kan itu. Ya. Kamu gunakan itu ya, dipraktekkan langsung ya. Telapak tangan ya, 4 jarinya menghadap ke selatan. Kemudian gayanya menghadap ke depan, maka I-nya menghadap ke atas. Inilah yang kita inginkan ya. Nah, jadi I-nya menghadap ke atas artinya berjalan dari S ke R. S ke R. Maka yang memenuhi syarat sementara adalah B dengan D ya. Yang lain salah semua. Maka dengan demikian inilah yang diketahui dalam soal. Maka F sama dengan B kali I dikalikan dengan L. Maka I-nya F dibagi dengan BL. Maka 1 dibagi 0,5 dikalikan 2. Ini hasilnya 1. 1 bagi 1, 1. Maka 1 ampere. 1 ampere. Arusnya dari S ke R. Maka jawabannya adalah yang B. Ya. Ini. Kuat arus mengarah ke atas. Ini. Ya. Maka arus mengalir dari S ke R. Jawabannya adalah yang B. Itulah yang diinginkan pada soal nomor 3. Ya. Dipahami arah gaya, arah B, dan arah I. Karena pilihan jawabannya menggunakan arah dari kuat arusnya. Nomor 4. Kawat A, B, dan C dialiri arus yang sama besar. Besarnya gaya persatuan panjang yang dialami kawat B adalah ini persamaan seluruhnya. Maka menyelesaikannya harus menggunakan persamaan. Kawat A, B, dan C arusnya sama-sama menuju kita atau searah ya. Maka dengan demikian jaraknya sama A dengan A, maka sisi miringnya adalah A kuadrat dengan A kuadrat kan itu. Maka A akar 2 kan itu ya. Bisa dipahami ya. Maka sisi miringnya masing-masing adalah A akar 2. Kita bahas bersama-sama ya. Inilah yang kita inginkan ya. Kemana arah kuat medan listrik atau gaya listrik B dengan C? Kita lihat. Nah, jadi pada waktu B dengan C adalah menjauh sebesar FBC ya. Kemudian A dengan B ya akan menjauh sebesar FBA. Maka ini membentuk 90 derajat ya.
Paham ya? Kita ulangi. Nah, inilah yang diinginkan ya. Maka menjauhi B ya. Ini menjauhi B, dari A menjauhi B, dari C menjauhi B, sehingga masing-masing membentuk sudut 90 derajat. BC sisi miringnya tadi sudah dikatakan adalah A akar 2. Ini yang diketahui bahwa ABC dengan ABA adalah A akar 2. FB per L sama dengan berapa? Ini resultannya 90 derajat, maka diakar nantinya ya. Maka dengan demikian ya, resultan dari FB dibagi dengan L adalah resultan dari FBA tegak lurus FBC. Maka memiliki besar yang sama, sehingga ya FBA sama dengan FBC kita umamakan sama dengan F. Maka dengan demikian FBA sama dengan FBC sama dengan F sama dengan mu0 I kuadrat ya, karena arusnya sama, dibagi dengan 2pi ya, dengan jarak yang sama yaitu A akar 2 ini ya, sisi miringnya ya. Maka dengan demikian ya, persamaannya menjadi ya, kita ambil ya F-nya dulu, kita ambil F-nya saja. Angka ini, hasil ini kita biarkan dulu. Maka F kuadrat ditambah dengan F kuadrat dari FBA kuadrat ditambah dengan FBC kuadrat. Ini adalah resultan 90 derajat. Maka F kuadrat ditambah F kuadrat 2F kuadrat. Maka FB sama dengan F akar 2. Baru ini dimasukkan ya. Jadi kita tidak sulit atau tidak memperpanjang persamaan. F sama dengan mu0 I kuadrat dibagi 2pi A akar 2. Kan itu. Dimasukkan ke sini menjadi ya, mu0 I kuadrat dibagi 2pi A akar 2 dikalikan dengan akar 2. Akar 2 dibagi akar 2 adalah 1. Maka FB-nya sama dengan mu0 I kuadrat dibagi dengan 2pi A. Mana yang sama persamanya adalah yang E. Kan itu. Jadi untuk mempermudah kita umamakan dengan F karena FBA sama dengan FBC. Ya, diumamakan F, maka memasukkan resultannya F kuadrat ditambah F kuadrat. Hasilnya F akar 2. Dimasukkan ini ya. Maka mu0 I kuadrat dibagi 2pi A akar 2 dikalikan akar 2. Hasilnya mu0 I kuadrat dibagi 2pi A. Sudah ada pada yang diketahui dalam soal. Kan itu. Itu yang diinginkan, sehingga jawabannya adalah E. Paham ya kira-kira seperti itu? Ya. Kita menentukan arahnya. Ya. Maka dengan demikian kita mudah melakukan. Ya. Melakukan pekerjaan itu. Sehingga ini ketemunya 90 derajat. Ya. Bahwa sudut apit antara FBA dengan FBC, kan itu. Soal nomor 5. Perhatikan gambar di bawah. Ini adalah kutub magnet utara, ini kutub magnet selatan, ya. Kemudian kawat lurusnya itu menuju kita, ya. I-nya menuju kita ini, ya. Ini menuju kita namanya, ya. Seutas kawat pengantar panjang terletak di antara kutub-kutub magnet dan arus I dialirkan melalui kawat dengan arah seperti yang ditunjukkan pada gambar. Maka kawat akan mengalami gaya searah A, searah B, searah C, searah D, dan searah E. Mana yang betul kan itu? Gunakan aturan tangan kanan ya. Dari utara ke selatan, maka B-nya dihadapkan ke selatan ya. Kemudian arusnya adalah apa? Menghadapi kita ya. Berarti telapak tangan menghadap ke atas jadinya ya. B-nya ke kanan, kemudian I-nya mendekati kita, maka dibalik telapaknya ke atas ya. Maka telapak tangan mengarah ke atas artinya gayanya sesuai dengan A kan itu. Kita lihat ya. Nah, kita lihat faktornya. B searah dengan D kan itu.
kan ya. Kemudian I keluar bidang gambar, ini keluar bidang gambar menuju kita. Maka F-nya adalah searah dengan A. Maka gambarannya bagaimana? Kita lihat ya. Nah, F-nya mengarah ke atas ya. Searah dengan A. Jadi jawabannya adalah A. Mudah kan menentukannya? Gunakan aturan tangan kanan. Kita lihat pada soal nomor 6. Lain lagi gambarnya. Harganya berapa momen torsinya? Kita lihat kumparan bentuk segi 4 dengan panjang 12 meter dan lebar 10 cm, terdiri atas 40 lilitan dan dialiri arus 2 ampere. Kumparan berada dalam medan magnet 0,25 Tesla. Ya. Besar torsi yang dialami kumparan adalah berapa Newton meter. Ya. Magnet juga memiliki torsi karena apa? A, B, ya kemudian ini C, D kan itu ya. Maka dengan demikian B-nya mengarah dari utara ke selatan ya. Ini gambarnya. Kita bahas bersama-sama. Nah, panjangnya 12 cm, L-nya 10 cm, I-nya 2 ampere ya. Maka dengan demikian kita lihat proses gaya yang bekerja ya. Maka dengan demikian FBD ya itu menjauhi kita, tetapi FAC adalah mendekati kita. Maka dengan demikian inilah yang diinginkan ya. Kita ulangi ya. Nah, itulah yang diinginkan, gaya yang bekerja pada masing-masing kawat AC dengan BD ya. Maka dengan demikian itulah yang diinginkan. Membentuk sudut 90 derajat, kemudian N sama dengan 40 lilitan. Maka dengan demikian kita hitung luasnya terlebih dahulu, panjang kali lebar, maka 12 kali 10 cm kuadrat, maka menjadi 12 kali 10 pangkat negatif 3 dalam satuan meter kuadrat. Ini 10 pangkat negatif 4 apabila 120 ya. Maka ini menjadi 12 kali 10 pangkat negatif 3. Momen torsi N sudah ada, I sudah ada, B sudah ada, A-nya sudah ada, C-nya 90 derajat ya. Maka 40 dikalikan 2 0,25, B-nya 1/4. Dikalikan 12 kali 10 pangkat negatif 3, 90 adalah 1 kan itu ya. 4 bagi 4 1, ini 10 ya, menjadi 10 pangkat negatif 2 ya. Maka 2 kali 12 adalah 24 sehingga ketemunya 0,24 Newton meter ya. 12 kali 2 24, 10 pangkat 1, 10 pangkat negatif 2. Maka 24 kali 10 pangkat negatif 2 adalah 0,24 Newton meter kan itu. Jadi jawabannya adalah yang C. Nah, ini perlu diperhatikan persamanya. Karena apa? Tidak diketahui secara langsung sudutnya 90 derajat. Tapi kita lihat ya, arah I adalah tegak lurus F. Berarti tegak lurus dengan B. Maka 90 derajat. Nah, itu soal nomor 6. Soal nomor 7. Nah, sebuah proton bergerak dengan kecepatan 100 I. Ini vektor satuan ya, cara sumbu X meter per sekon dalam medan magnet 0,1 J. Ini vektor satuan searah Y dalam satuan Tesla. Besar gaya Lorentz yang diterima proton adalah berapa Newton? Ini ada I, J, K, K, dan I. Ini adalah vektor satuan ya. Maka kecepatan muatan dikalikan dengan B merupakan perkalian cross kan itu ya. Maka dengan demikian kita bahas bersama-sama ya. Ini 0,1 ya, J seharusnya 0,1 J Tesla, kemudian V sama dengan 100 I meter per sekon. P adalah proton 1,6 kali 10 pangkat negatif 19 kolom muatannya. Berapakah F-nya? Nah ini vektor V kali vektor B. Ini perkalian cross. Maka kalau I dikalikan J ketemunya K ya. Kita lihat dulu hasilnya.
1,6 kali 10 pangkat negatif 19 dikalikan 10I kali 0,1 J ya. Maka I kali J sama dengan K, ini adalah 10 ya. 0,1 kali 100 10. 10 pangkat 1 menjadi 10 pangkat negatif 18. Maka ketemunya adalah 1,6 kali 10 pangkat negatif 18 K searah sumbu Z ya dalam satuan Newton. Ini buktinya ya. Nah, jadi ini berputar ke sana menghasilkan K ya. Itulah yang diinginkan pada soal nomor 7 ya. Kita ulangi ya. Nah, begitu ya. Nah, itu yang diinginkan pada soal nomor 7 sehingga gaya Lorentz mengarah ke sumbu Z. Paham tuh ya? Kita lihat pada soal nomor 8. Jadi jawabannya C nomor 7, nomor 8. Ya. Sebuah muatan sebesar positif Q dengan kecepatan V ya. Di dalam medan magnet serba sama B. Bila sudut yang dibentuk V dan medan magnet B sebesar 30 derajat, maka muatan mengalami gaya sebesar. Kan itu ya. Berapa gaya yang dimiliki oleh muatan positif? Maka dengan demikian ya, positif Q muatan listrik bertanda positif, B medan magnet, F gaya Lorentz, theta sudut antara V dan B. Maka persamanya adalah F sama dengan B Q V sin theta. Maka dengan demikian B Q V sin theta adalah 30 sin 30 setengah. Maka menjadi ya B Q V per 2. Mudah kan persamaan ini? Ya. Kita tinggal merubah sudutnya saja, sin 30 menjadi setengah. Maka jawabannya adalah yang B ya. Itulah keseluruhan dari 1 sampai 8. Semoga soal-soal yang kita bahas pada pertemuan kali ini membuat kita lebih paham dan menemukan kesimpulan-kesimpulan baru untuk mempermudah pekerjaan dalam menyelesaikan persoalan-persoalan pada induksi magnet ya. Selalu semangat belajar ya. Karena fisika asik dan mudah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.